Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feriansyah Maulana dengan NIM J1B023-140. Ingin mempresentasikan tentang penerapan model sistem pada industri susu sapi. Pendahuluan. Industri susu sapi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama sebagai sumber protein hewani dan kalsium di Indonesia. Sektor ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan, di mana mayoritas peternak tergolong usaha kecil dan menengah atau UKM. Teori penerapan sistem dinamik. Sistem dinamik adalah pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami dan memodelkan perilaku dalam sistem kompleks yang berubah seiring waktu. Sistem ini bertumpu pada interaksi antara berbagai komponen dalam suatu sistem, yang biasanya dihubungkan oleh hubungan sebab akibat atau causal relationship dan lingkaran umpan balik atau feedback loops. Sistem dinamik dirancang untuk menganalisis bagaimana perubahan kecil dalam satu elemen dapat mempengaruhi elemen lain dalam sistem secara keseluruhan. Pemodelan sistem dinamik. Pemodelan sistem dinamik adalah representasi sistem kompleks melalui diagram dan persamaan matematika untuk memahami bagaimana berbagai elemen dalam sistem berinteraksi dan berubah seiring waktu. Tujuan utama pemodelan ini adalah untuk menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan dinamika sistem sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat berdasarkan simulasi. Contoh penerapan pemodelan sistem dinamik pada industri susu sapi. 1. Manajemen populasi sapi. Dengan memodelkan populasi sapi, peternak dapat memahami dampak kelahiran, kematian, dan pengelolaan sapi non-produktif terhadap produksi susu secara keseluruhan. 2. Efisiensi pakan. Simulasi model dapat menunjukkan bagaimana perubahan dalam jenis atau jumlah pakan yang diberikan mempengaruhi produktivitas susu. 3. Pengelolaan limbah. Model dapat digunakan untuk memprediksi limbah yang dihasilkan oleh sapi dan membantu peternak mengelola limbah tersebut, misalnya dengan mengubahnya menjadi pupuk organik atau biogas. 4. Analisis risiko. Model membantu mempersiapkan skenario untuk menghadapi risiko seperti kenaikan harga pakan, wabah penyakit, atau perubahan kebijakan pemerintah. Metodologi. Ada beberapa metodologi yang digunakan. 1. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian. 2. Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. 3. Pengembangan model sistem dinamik, seperti membangun diagram causal loop diagram. Yang kedua, membangun diagram alur atau stock and flow diagram. Yang ketiga, formulasi persamaan matematika. 4. Simulasi model. 5. Validasi dan kalibrasi model. 6. Analisis hasil. 7. Penyusunan rekomendasi. 8. Alat dan perangkat lunak yang digunakan, seperti Fancy, Microsoft Excel, SPSS, dan literatur jurnal. Pembahasan. Salah satu variabel yang sangat mempengaruhi produksi susu adalah kualitas pangan yang diberikan kepada sapi. Berdasarkan simulasi yang dilakukan, diketahui bahwa peningkatan kualitas pangan dapat meningkatkan kesehatan sapi, yang pada gilirannya berpengaruh langsung pada jumlah susu yang diproduksi. Misalnya, jika kualitas pangan ditingkatkan sebesar 10%, produksi susu dapat meningkat hingga 15%, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain seperti kesehatan sapi tetap stabil.
Kualitas pangan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan produksi susu. Meningkatkan kualitas pangan dapat menghasilkan sapi yang lebih sehat dan lebih produktif. Oleh karena itu, peternak harus lebih fokus pada pemilihan dan penyediaan pakan berkualitas tinggi, yang tidak hanya mengandung gizi yang tepat untuk sapi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan sapi. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model sistem dinamik pada industri susu sapi dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika sistem yang kompleks dalam produksi susu. Model ini mampu memetakan hubungan antara variabel-variabel utama seperti kualitas pakan, populasi sapi, kesehatan sapi, dan biaya operasional, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.